Shalom, selamat jumpa lagi bersama saya Pendeta Jeko Tambunan dalam pembahasan tema gereja yang benar. Saya sudah sampai di sesi 6, gereja yang benar versi Rasul Paulus. Di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Namun bagi saudara-saudara yang baru pertama kali langsung mengikuti sesi 6 ini, saya akan kembali ke ayat dasar dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Di sini Paulus mengatakan bahwa dia adalah ahli bangunan rohani tentunya, berkata begini: karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Adakah yang ingin membangun dengan jerami? Tanpa dibakar, kena panas dia pasti terbakar. Tentu rumah kita tidak mau begitu, apalagi rumah rohani. Nah, saya mengambil emas. Kenapa? Karena emas adalah logam mulia yang ada di dalam unsur periodik, ya. Sistem periodik unsur-unsur logam emas. Kenapa dibilang logam mulia? Karena dia memenuhi 7 lapisan, 7 ruangan. Setiap lapisan, setiap ruangan terisi atom yang sempurna, atom penuh, tidak ada yang kurang. Nah, firman Tuhan Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 12 tadi mengambil gambaran pembangunan dengan emas. Nah, kita harus pelajari kenapa yang diambil contoh ini emas. Di sesi kelima kemarin, di jemaat Laodikia yang merasa kuat, merasa kaya, tapi ternyata Tuhan tegur miskin, telanjang, buta. Maka jika mereka bertobat, akan diberikan lagi atau emas, standarnya. Nah, kita sebagai pimpinan gereja, dosen, pimpinan jemaat, menggali firman supaya lebih paham, lebih jelas, seperti kesimpulan gereja yang benar. Nah, kita masuk pada sesi ke-6 versi Rasul Paulus. Saya baca kisah Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 2 ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu
Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, sampai di situ saja. Ada 7 poin di sini, yaitu satu tubuh, kedua satu roh, ketiga satu baptisan, satu pengharapan, satu iman, satu Tuhan, satu Allah dan Bapa. Saya memperlihatkan kembali grafik keselamatan yang saya bikin. Maka tadi terdapat di akar bagian keempat. Ya, akar bagian keempat. Nah, saudara-saudara, pembangunan rohani menurut Rasul Paulus sebagai ahli bangunan yang bersama-sama seluruh rasul dan nabi sudah meletakkan dasar bangunan rohani adalah Yesus Kristus, maka kita membangun di atas dasar itu. Kita bahas satu persatu. Satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Tubuh Kristus. Secara manusia, Yesus datang ke dalam dunia, dia seperti kita. Dia mati, lapar, tetapi setelah dia bangkit dari kubur, dia mempunyai tubuh kemuliaan. Lalu tubuh bagaimana yang dimaksud? Saya mengambil contoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berisi preambul dan batang tubuh. Berapa belas bab dan berapa puluh pasal. Ternyata tubuh yang dimaksud adalah aturan, ketetapan, peraturan firman Tuhan. Tapi saya akan tetap berdasarkan versi Paulus di dalam pasal 4 Efesus ayat 11 mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 5 jabatan harus bersatu untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, ada di poin tadi itu. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara, satu tubuh, satu ajaran, sampai dewasa. Nah, di banyak sesi saya untuk menjadi mempelai wanita harus dewasa, bukan anak-anak. Dan ukuran dewasa itu 17 tahun. Besok kita bahas angka-angka nilai gereja yang benar. Nah, segenap firman Tuhan harus bertumbuh dalam hidup kita, dalam hidup gereja, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini standar satu tubuh, sama dengan Kristus Yesus.
Yang kedua, menjadi satu roh. Satu roh. Kalau tadi satu tubuh, sekarang satu roh. Nah, ukurannya satu roh. Di sesi tentang menurut Tuhan Yesus dalam doa yang sempurna, unsur tubuh, unsur jiwa, unsur roh. Maka untuk roh kita menjadi satu roh dengan Tuhan, menjadi satu roh dalam Roh Kudus, baptisan roh, kepenuhan roh. Yohanes menulis gelar anak-anak Allah jika dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan pun begitu. Wujud satu roh di mana kita berada dalam situasi unsur pujian penyembahan erat. Yesus saja menangis, tersentuh. Bagaimana dengan kita? Dalam kita menyembah, ada kesentuhan roh terasa dalam roh kita. Kita langsung pada yang ketiga. Satu pengharapan. Sebagaimana Yesus berharap dalam doanya, Yohanes 17, pengharapan Yesus supaya Bapa di sorga menyatukan Yesus dengan gereja Tuhan, dengan jemaat Tuhan, sebagaimana satu. Begitu pula dengan kita. Harapan kita adalah satu dan harapan untuk mewarisi kerajaan sorga. Ada banyak ayat pendukung, tapi dengan waktu yang saya terbatas. Jika ada yang mau bertanya, diskusi, silakan, supaya kita membuktikan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Kita langsung yang keempat. Ya, saya singgung sedikit. Satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ingat, panggilan. Ada berapa sesi ini dipanggil. Tapi Wahyu menulis banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Nanti kita lihat sampai di mana standar rohani yang dipanggil lewat angka-angka pada sesi yang ketujuh. Selanjutnya, satu Tuhan. Satu Tuhan. Bangsa Israel waktu mereka dari tanah Mesir mau masuk tanah Kanaan, setiap daerah mereka mengalahkan musuh, dan pesan Tuhan, jangan menyembah Baal, Allah-Allah yang ada di daerah situ. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang-orang Kanaan itu yang dikalahkan oleh bangsa Israel itu semua keturunan Ham dari Noh. Sementara bangsa Israel ini keturunan Abraham dari Sem dari Noah. Mereka bersaudara, tetapi pilihan jatuh kepada Sem, lalu ke Abraham dan keturunannya. Dan ternyata keturunan dari Ham punya Allah-Allah di sana, Allah kecil. Nah, di sini dikatakan satu Tuhan. Di Indonesia sebelum masuk Kristen, tiap daerah punya penyembahan, animisme, dinamisme, menyembah roh yang dianggap Tuhan. Waktu Rasul Paulus menginjil ke Eropa, Korintus, ke Roma, dia dapatkan di sana mereka menyembah Allah yang tidak dikenal.
Nah, maka Paulus membawa Allah yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu masuk Italia, Paulus dipagut ular, tidak mati. Orang-orang Italia menganggap Paulus adalah dewa. Nah, sekarang Paulus mengajarkan dengan pengalaman dia, kesetaraan dewa, dia sudah dianggap dia dewa. Tapi ternyata dia menyarankan jemaat Efesus untuk berpegang pada satu Tuhan. Nah, oleh sebab itu, penginjilan rasul-rasul di gereja mula-mula dengan ajaran yang benar, baptisan Islam, tapi hanya sampai 1 abad. Puji Tuhan, di Azusa Street, hujan akhir Roh Kudus dicurahkan kembali. Dan itulah materai pertama. Orang-orang muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan ahli firman Tuhan, tapi Tuhan pakai menginjil, menyampaikan kembali firman Tuhan, penginjilan, gerakan penginjilan sedunia. Munculnya gereja Pentakosta, gereja karismatik, dengan kembali ke baptisan Islam dan baptisan Roh Kudus. Nah, itu ajaran Tuhan. Tadi satu tubuh di tingkat pertama, satu tubuh, satu ajaran. Sekarang satu Tuhan. Kalau ajarannya berbeda, berarti beda Tuhan. Ini harus pegang prinsip satu-satu-satu. Akan menguji. Di Korintus katakan firman Tuhan akan menguji. Jika bangunan kita hanya dari kayu hangus, apalagi rumput kering, waduh, hangus, jerami hangus, perak masih akan luntur, akan terkoyak, hancur. Tetapi emas, semakin dibakar dia semakin murni. Ingat, tidak lama lagi materai aniaya akan muncul. Materai itu akan menguji, aniaya itu akan menguji iman kita, benar atau masih kurang. Ya, saya tidak bilang salah, masih kurang. Aniaya akan memurnikan. Tapi gereja Tuhan yang akan diangkat, disingkirkan, dia harus penuh, dewasa seperti Tuhan. Kita masuk yang berikut. Satu iman. Satu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan iman rasuli semua gereja ada. Tetapi jangan sebatas pengungkapan, perkataan. Tapi perkatakan, ya, perkatakan artinya perbuat. Kalau perkataan hanya ungkapan, tapi perkatakan itu diperbuat. Satu iman. Di luar Yesus tidak beriman. Ya, saya kira ini sangat jelas. Iman datang dari pendengaran firman Tuhan, baik sendiri maupun 2 atau 3 orang, maupun berjemaat, apalagi bersinode. Kita langsung ke poin berikut. Poin ke-6. Satu baptisan. Saudara-saudara, kita semua mari belajar baptisan mana yang berkenan kepada Tuhan. Apa arti baptisan? Apa tujuan baptisan? Lambang baptisan? Maksud baptisan? Kita mundur ke belakang. Saat bangsa Israel menyeberang Laut Merah, Laut Mati,
mereka turun, itu lambang. Tetapi yang hidup dari Mesir ternyata di padang gurun mati semua. Cuma Yusak dan Kaleb yang tembus bersama yang lahir di padang gurun. Memasuki tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan, sungai Yarden, turun di dasar, di bawah air. Itu pun lambang baptisan. Di Ibrani itu diungkapkan kembali. Saya tidak pakai bahasa asli, tapi saya hanya tekankan baptisan yang sesuai dengan teladan Yesus. Yesus saja Tuhan, anak Allah, dia harus dibaptis untuk memberi contoh dan teladan, karena dia menggenapi firman Allah. Dia pun harus tunduk. Nah, baptisan itu yang menjadi satu ajaran gereja mula-mula oleh rasul-rasul, oleh Paulus sampai saat ini. Tetapi setelah rasul-rasul meninggal semua, baptisan air hilang. Nah, nanti muncul di meterai pertama, penunggang kuda putih, Azusa Street, Roh Kudus dicurahkan di akhir zaman. Baru baptisan kembali, baptisan dalam muncul di gereja akhir zaman. Bagaimana dengan kita? Perorangan, pimpinan gereja, dosen. Bagaimana dengan pimpinan sinode? Mari kita bersatu kepada baptisan yang benar, sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus. Masih ada waktu 2 menit. Yang ketujuh, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah, Bapa, pusat sesembahan. Mau jadi anak dari Bapa, kita harus dewasa, harus penuh firman, harus melakukan firman, tunduk, baptisan air, baptisan Roh Kudus, supaya kita menjadi anak ahli waris, anak rohani, anak Tuhan, anak Allah, dan Allah, Tuhan Yesus Kristus, menjadi Bapa kita. Amin. Like, subscribe untuk kelancaran sesi berikut. Dan sini sesi ke-6, ikuti sesi ke-7, rapor keselamatan, angka-angka keselamatan, nilai dari 0 sampai 100. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.